Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini saya bakal sharing nih ke kawan-kawan tentang waktu itu. Kalau yang nengok di IG story mungkin kan, saya sempat pergi ke Pekanbaru. Terus ada bikin story videoin sebuah lorong dari kamar hotel. Nah itu tuh banyak yang nanyain, buat teman-teman yang bisa punya bisa dibilang kelebihan atau enggak sih, nggak tahu juga kan itu kelebihan atau kekurangan, tapi menurut saya itu kekurangan sih, bukan kelebihan, karena manusia nggak bisa ngelihat sesuatu yang gaib. Nah bagi kawan-kawan yang bisa ngelihat, dia tuh tahu saya tuh lagi ngelihat apa. Terus tapi bagi kawan-kawan yang nggak bisa ngelihat, itu tuh dia ngerasa kayak kitanya halu. Jadi wajar sih kalau dibilang kayak gitu. Saya ngerasain akhirnya gimana perasaan kawan-kawan yang bisa ngelihat tuh dibilang halu. Jadi sebenarnya saya dulunya tuh nggak bisa ngelihat. Pernah ngelihat hal-hal gaib itu sebenarnya sesekali doang, sesekali aja. Jadi dinampain sebentar-sebentar aja, nggak pernah intens kayak sekarang. Jadi penyebabnya saya bisa ngelihat kayak sekarang, tapi nggak begitu peka ya, cuman agak sensitif daripada kebanyakan orang, kayak gitulah intinya. Jadi kerasa tuh awalnya dulu udah pernah juga. Bahkan yang paling parah itu saya pernah ngelihat kuntilanak tuh ngintip, dia ngeliatin mukanya dari belakang jendela kayak gini. Itu di rumah orang tua saya. Jadi kepalanya dari belakang jendela, saya lagi minum, terus kepalanya dinampain gini. Itu dia balik lagi cepat kayak gitu. Itu saya pernah lihat. Terus juga pernah lihat makhluk, pernah juga diikutin sama cewek, badannya merah, terus dia tuh telanjang. Jadi dia nggak bisa masuk rumah, dia nunggu di luar rumah, di atap rumah tetangga. Jadi itu saya pernah ngalamin yang kayak gitu. Terus juga nampak buku ganjang. Kalau kalian nggak tahu buku ganjang, share aja di Google. Nah jadi itu pengalaman kayak gitu tuh udah mulai hilang waktu itu, karena saya ada fenomenal dulu tuh pemuda hijrah. Jadi rajin ngaji, banyak pemuda rajin ngaji, termasuk saya waktu itu menekuni kajian dari YouTube. Kalau ada pengajian kayak Ustadz Somad, Ustadz apa aja yang bikin pengajian tuh saya datang. Jadi yang kayak gitu tuh udah mulai hilang. Tapi sekarang nih semenjak saya nikah, itu tuh mulai kerasa lagi semenjak istri saya hamil. Nah jadi ada beberapa pengalaman yang ngeri juga, horor juga waktu istri saya hamil. Waktu itu tinggal di rumah orang tua saya waktu itu. Nanti bakal saya ceritain, tapi hari ini saya mau ceritain dulu yang kejadian yang waktu di hotel itu. Nah penyebabnya adalah karena waktu itu saya sering nonton video horor. Karena sebenarnya saya suka nonton video horor mau tidur. Jadi istri saya tuh selalu ketakutan. Jadi saya tunggu istri tidur, baru saya nonton tuh dalam posisi mati lampu sendirian. Nah penyebabnya adalah mereka makhluk gaib itu sebenarnya ketika kita ceritain, mereka tuh bisa datang, atau yang di sekitar kita tuh ngumpul. Dia kepo, dia cari tahu apa nih auranya kok ada yang beda. Jadi pas kita nonton horor-horor tuh kita kan ada sedikit rasa takut. Nah mereka peka terhadap aura negatif kita, makanya mereka datang untuk ngedekatin kita. Makanya kadang kita kalau lagi nonton horor-horor gitu kadang merasa sesak nafas, karena aura mereka tuh dominan di sekitar kita. Dia melihat apa yang kita lihat, dia juga mendengarkan apa yang kita dengar. Nah jadi karena keseringan ya, bisa kalian bilang tiap hari saya nonton kayak gitu ya, pastilah didatangin kan. Nah akhirnya singkat cerita, karena ibadah mulai kurang, nonton kayak gitu keseringan, saya akhirnya sampai ke bisa ngelihat sedikit-sedikit hal-hal yang kayak gitu. Jadi saya tuh udah terlalu sering dilihatkan. Jadi buat sayanya tuh cuman kaget bentar aja, habis itu saya berani. Saya nggak pernah istilah ngebilangnya takut gitu. Kalau males ada, kayak misalkan di rumah tuh kalau di
belakang kayak dapur gitu tuh mereka rame di sana kan. Saya bukan takut, saya malas saya ke belakang ketemu nanti gitu. Kalau ketemu kan kita jadi nggak enak mood kan. Makanya saya kalau ini saya suruh aja istri ke belakang, ambilin udah ini dulu gitu. Karena bukan itu, karena memang bentaran aja ya ada yang lewat. Kadang ada yang dari kamar mandi itu keluar, masuk ke kamar mandi, terus bajunya tinggal gitu di belakang, kayak baju pengantin yang panjang itu tinggal di belakang. Saya ngeliat kayak gitu, jadi saya paling malas ke belakang. Nah akhirnya karena keseringan lihat, jadi saya biasa aja, jadi nggak ngalamin yang namanya ketakutan yang berlebihan lagi, karena udah sering. Saking saya nganggap itu tuh bakal saya lihat terus, jadi saya selalu lihat di Google bentuk-bentuk penampakan setan. Tujuannya saya ngeliat kayak gitu tuh biar nanti kalau ada yang ngeliatin bentuknya saya nggak kaget gitu. Oh saya udah pernah lihat. Dia yang bikin kita kaget kan karena kita nggak tahu di situ ada orang, terus tiba-tiba bentuknya aneh. Kalau kita tahu di situ ada sesuatu, terus kita juga udah tahu bentuknya, kayaknya kita nggak bakalan kaget. Kita ya udah dia ada kayak gitu kan. Teman-teman yang ngeliat pasti, yang bisa ngeliat juga pasti kayak gitu. Nah terus singkat cerita akhirnya karena udah keseringan lihat, istri saya juga nggak bisa ngelihat. Istri saya itu sebenarnya saya selalu digangguin juga, tapi saya selalu bohong. Kalau misalnya ada bunyi-bunyi ketukan pintu, ada bunyi yang garuk-garuk, saya bilang itu salah dengar. Tapi akhirnya belakang ini saya jujur aja lagi, saya ceritakan semuanya. Jadi kalau ada apa-apa dia selalu kode, biar aja nggak apa-apa, anggap aja anak kecil jahil bilang. Jadi kami itu udah biasa sama gangguan kayak gitu. Tapi kalau di rumah semua itu masih terkendali lah, kayaknya mereka pun udah biasa gitu, udah saling kenal, jadi cuman gangguannya ya biasa-biasa aja. Nah saya tuh sering bilang sama istri, kalau misalkan saya kan sering buat story tuh yang aneh-aneh, kalau udah bikin story jangan ditanyain biar nanti dianya nggak ngerasa dipanggil gitu. Nah akhirnya sampai saya ke Pekanbaru waktu itu, sebenarnya saya juga ada, nanti bakal saya ceritakan kisah di jalan tol nih, kisah horor di jalan tol, tapi di video selanjutnya lebih prepare. Nah akhirnya saya ceritain tuh, akhirnya kami pergi tuh ke Pekanbaru. Saya udah sering sih ke Pekanbaru, nginap di hotel yang sama, karena bagi saya hotel tempat saya nginap kemarin tuh itu adalah salah satu hotel yang paling aman menurut saya. Bukan aman dari Satpol PP ya, bukan aman dari hal-hal yang sifatnya manusia yang berwujud kayak gini, tapi aman dari makhluk-makhluk yang kayak gitu. Jadi kalau saya tuh tidur tuh kayak misalkan dulu pernah di Bukit Tinggi tuh, di hotel yang dekat kebun binatang, kami tuh pernah mendengar yang aneh-aneh lah, suara lari-larian segala macam. Ya dengarnya berdua gitu. Nah menurut saya hotel yang paling aman tuh di Pekanbaru ya, kayaknya itu selama yang pernah saya coba ya, di hotel yang range harganya segitu. Karena hotel kan banyak kan, yang mungkin yang paling mahal kami nggak pernah coba, kami coba aja yang menengah-menengah aja. Nah itu yang paling aman. Tapi kemarin tuh kami berangkat dari Duri menuju ke sana kan, feeling udah nggak enak sih sebenarnya. Di jalan tuh udah ngerasa sesuatu tuh ada yang aneh, tapi nggak tahu apa sih, cuman saya feeling aja. Mungkin kayaknya saya tuh sampai bilang sama istri kan pas ke jalan tol, nah ini kayaknya nanti kalau kita pulang nampak lagi nih di jalan tol nih, bilang kan di kilometer 51. Nanti kalau ada kesempatan saya ceritakan juga soal kilometer 51. Nah saya bilang kan kita nginap dah, kalau kita nginap kan besok baliknya siangan gitu atau sore. Oh iya ya, jadi apa ya, saya udah feeling ya saya bakal ngeliat sesuatu. Nah akhirnya sampai di hotel tuh kita kan check in terus saya dikasih kamar nomornya 619. Nah saya karena sering nonton yang kayak gitu, kayak Illuminati kan, angka 6 sama angka 9 tuh identik sama angka Illuminati 619. Jadi saya bercanda, wah kayaknya kamar kita bakal banyak hantunya nih, bilang
Saya bilang kayak gitu karena saya sering sesumbar tuh bercanda sih sebenarnya, bukan sesumbar kan. Nah, saya bilang kayak gitu sama istri kan, jangan ada katanya kan. Nah, itulah akhirnya kami naik ke atas, ambil apanya setelah check in. Kami naik ke atas. Itu di lorong mau masuk ke kamar tuh, mau masuk ke kamar itu. Padahal kami berdua nih, saya tuh ngerasa ada banyak orang di situ gitu. Banyak orang yang ngikutin kami dari belakang. Ya kalian bisa ngerasain lah kalau ada, susah juga sih ngejelasinnya. Kalau kalian yang peka terhadap kayak gini pasti kalian tahu apa yang saya maksud tuh. Ngerasa banyak kali orang di belakang yang ngikutin kami. Nah akhirnya selalu tuh kalau masuk pintu hotel nih, saya merinding ceritainnya. Kalau masuk pintu hotel pasti saya yang buka duluan, karena istri saya takut kalau lagi buka itu ngelihat. Contohnya dulu juga di hotel Bukit Tinggi yang horor tuh, waktu saya buka pintu saya ngelihat juga ada orang yang tinggi besar, terus dia ngelintas gitu, kayak melompat gitu dia ke arah kasur kan, ke arah tempat dimana saya nggak bisa ngelihat dia. Nah hal yang sama terjadi juga di situ. Jadi pas saya buka pintu, saya ngelihat ada juga orang yang seperti yang saya lihat kemarin, dia ngelintas gitu dari posisi lurusan pintu ke arah kasur. Jadi dia lari gitu. Saya pikirnya kemarin tuh kayaknya ya ini biasa sih, kayak ini aja, sering ngelihat kayak gitu kan. Nah akhirnya saya tuh pengen bikin konten horor gitulah di YouTube. Jadi pas di jalan saya juga udah bilang nanti di kamar bikin konten horor lah sama istri saya ceritakan. Kan ada istri tuh di kamar tuh. Nah akhirnya agak sorean karena kami nyampenya siang kan. Terus sorean istri tuh bawa anak saya ke kolam renang untuk berenang kan. Nah mungkin makan di kolam renang. Nah akhirnya saya tuh ambil kamera, saya posisiin tuh kameranya mencari angle terbaik tuh. Akhirnya saya dapat angle terbaik nih buat saya ini. Udah ready buat ngerekam video. Tadinya saya mau ceritain tentang perjalanan jalan tol Pekanbaru Dumai Permai kilometer 51 sampai 55 gitu tuh, horor banget. Jadi saya mau ceritain yang kayak gitu. Tapi akhirnya nggak jadi karena pas saya lagi ngecoba, karena kan layar kamera saya itu nggak bisa dibalik ke depan tuh. Jadi saya coba dulu rekam. Saya mau lihat croppingnya segimana, pas nggak atasan sama bawahannya sama kepala saya kan. Nah akhirnya saya rekam. Saya kan harus rekam dulu biar nampak hasilnya. Nanti playbacknya untuk kita lihat pas atau enggaknya kan. Jadi waktu itu lagi ngerekam, lagi fokus. Nanti kalau saya bisa edit nih, saya masukkan, mungkin kalian ngelihat nanti wajah saya bingung. Saya tuh ngelihat ada sesuatu yang masuk ke bawah kasur. Dari sudut mata saya itu tuh jelas ada sesuatu yang masuk ke bawah kasur. Akhirnya saya merinding, saya ngerasa nggak enak, auranya nggak enak. Terus saya turun ke bawah ke tempat istri. Jadi saya nggak lanjut ngebikin video ataupun ngedit video di kamar kan. Akhirnya karena istri saya bawa anak saya ke bawah tuh biar saya punya waktu buat ngedit ataupun buat bikin video. Nah akhirnya balik tuh. Terus akhirnya malam datang nih. Saya ke mall, terus jumpa sama Putra Mulia Ramadan kan. Jadi kami akhirnya punya rencana nih buat nongkrong bareng. Kami punya rencana buat jalan-jalan, karena di Pekanbaru juga Ipan ada di Pekan. Akhirnya saya juga WA Ipan tuh. Oke, Ipannya bisa, putranya juga bisa kan. Terus saya bilang sama istri, Sum nanti udah pergi, mau ikut atau mau tinggal di kamar. Kalau mau ikut agak kaku juga kan, cewek gabung sama teman-teman cowok suaminya kan. Akhirnya si istri saya itu punya ide buat ngajakin temannya si Kurnia Sandi datang ke kamar. Nah, datang ke kamar.
Akhirnya Sandinya udah malam tiba nih, akhirnya Sandi datang lah, tapi dia di lobi. Nah, waktu itu dia di lobi, terus karena istri udah buka jilbab, udah pakai pakaian rumah kan, akhirnya saya yang jemput. Saya jalan sendiri waktu itu malam. Itu tuh saya ngerasa lagi kayak ada orang rame banget yang ngikutin kita dari belakang. Terus tiba-tiba ada di antara kamar-kamar hotel tuh ada satu ruangan, kayaknya itu tuh ruangan untuk tempat room boy-nya naruh-naruh barang. Tapi posisi pintunya jadi 2 pintu. Jadi kalau kita mau masuk pintunya tuh buka itu gini. Tuh kayak gerbang gitu. Buka itu kayak gerbang gini kan. Tapi waktu saya lewat di sana tuh saya ngerasa ada orang yang memperhatikan saya dari sebelah kiri. Kalian pasti sadar lah, kayaknya manusia tuh punya feeling kalau dia diperhatikan, pasti kita noleh ke arah situ. Nah, pas saya noleh ke arah situ tuh, terus tiba-tiba saya ngerasa kayak di sana tuh ada sesuatu, kayak mana ya? Kalau orang lagi ngintip tuh, dia gini kan, terus dia gini, gitu. Tapi nggak jelas. Nampak itu cuman sedikit ini aja, kayaknya pas dia ngintip cuman tinggal kupingnya aja gitu pergerakannya. Tapi saya pikir kayaknya itu enggak lah, biar aja lah. Terus saya turun ke bawah jemput si Sandi, terus naik lagi ke atas. Sandi itu ngajak cerita pas di lift, kayak mana ini bang. Tapi saya tuh nggak fokus, saya masih kepikiran yang tadi saya lihat tuh beneran penampakan atau cuman perasaan aja. Jadi Sandinya tuh kayak ngerasa saya tuh waktu cerita tuh kayak diacuhin mungkin kan si Sandinya. Nah, akhirnya sampailah kami di kamar. Ada berempat kami tuh sama anak saya, istri, anak saya tuh Sandi. Terus Sandi ini dia kayaknya suka banget sama anak kecil. Akhirnya dia main-main gitulah sama anak saya kan, si Kaisa. Tapi di enaknya obrolan tuh Sandi juga ada ceritain tentang problem dia, tentang kehidupan dia lah sama istri. Jadi saya menyimak kan, karena Sandi juga ngajakin minta pendapat saya waktu itu. Terus karena kaca jendela terbuka sedikit nih tirainya, terus saya sesekali ngeliat ke bawah kan, ngeliat ke bawah. Saya nampak orang yang tinggi badannya tuh nggak setinggi ukuran manusia biasa. Karena saya waktu itu buka kacamata, saya minus. Jadi kalau jauh nggak terlalu nampak, agak buram gitu. Jadi saya minus. Nah, waktu itu tuh saya ngelihat ada orang berdiri di situ. Tuh pas saya lihat lagi, perhatikan nggak ada. Terus saya lanjut lagi cerita, Sandinya lanjut cerita kan. Terus saya lihat lagi, nggak ada nih. Ada nih, tuh saya lihat lagi nggak ada. Akhirnya dia itu berdiri lama banget di dekat samping gerobak. Dia tuh berdiri lama banget. Saya jelas perawakannya, karena di antara kegelapan itu tuh ada objek yang warnanya abu-abu, bisa dibilang gundurwo kayak gitulah bentuknya, itu gundurwo. Tapi saya nggak lihat mukanya, akhirnya saya story kan. Bagi saya itu tuh kayak itu tuh hal yang biasa lah kalau ngelihatnya, ngebayang gitu. Kalau ngelihat yang padat-padat yang udah berwujud manusia kayaknya belum pernah, adalah beberapa kali. Cuman kalau yang bayangan gitu ya udah biasa kan. Nah, saya buat story. Jadi Sandi lanjut cerita kan. Waktu itu akhirnya cerita selesai. Terus ini anak saya tuh lari-larian main sama Sandi, lari-larian. Terus dia bilang ada yang lari di bawah kasur. Ayah ada lari di bawah kasur. Lari di bawah kasur katanya kan. Karena saya nggak mau suasananya jadi horor, jadi saya hiraukan aja. Karena mungkin memang yang saya lihat tadi sore itu ada di bawah kasur mereka kan. Nah, akhirnya saya hiraukan aja. Terus saya udah bilang sama istri, nanti story udah jangan tanya-tanya ya, bilang kalau nengok story udah jangan tanya-tanya, karena dia posisinya lagi megang HP. Tapi ngapa pas dia ngeliat story dia malah nanya, malah cerita itu apa. Nah, saya pun kalau mau cerita nanti Sandinya orang yang nggak percaya kayak gitu bilangnya saya halu kan. Dibilang kita halu, abang nih ngarang-ngarang karena nggak bisa ngelihat kan. Akhirnya ya saya bilang aja tadi ada penampakan situ kayak gitu. Nah,
mereka nih kalau kita bilang mereka tahu, mereka tuh datang. Perbedaannya sama kita adalah kalau kita mau pergi ke suatu tempat tuh kita dibatasi sama ruang dan waktu. Nah, misalnya kita di sini nih mau ke masjid, kita ada proses perjalanan ke sana misalnya 5 menit, 10 menit. Nah, kalau mereka tuh kita bilangin, kita ceritain, dia datang dalam waktu beberapa detik aja. Dia bisa datang. Makanya video pertama nih saya ceritakan di mobil karena biar kalau di rumah takutnya dia malah datangnya ke rumah. Kalau mungkin cerita horor tentang penampakan di rumah mungkin saya ceritakan di rumah, ya nggak apa-apa, dia memang di rumah kan. Nah, kali ini saya ceritakan di mobil, tujuannya kayak gitu, biar mereka datangnya ke mobil, dia tinggalnya di mobil nih. Nah, terus akhirnya kita pergi, saya beberapa kali ngeliat kayak bayang-bayangan gitu. Pasti kalau di hotel tuh selalu daerah lemari sama di kamar mandi tuh selalu tuh. Nah, kalau kalian pernah nginep kalau tahu hotel yang saya maksud, ada pengalaman horor juga boleh ceritain. Terus akhirnya udah nih kan, karena istri ceritain kayak gitu, kayaknya dia jadi datang ke kamar. Tapi pas setelah kami baca WA story segala macam tuh, ya akhirnya Ipan datang nih nunggu di bawah. Kami pergi, saya ngantarin istri ke rumah si Sandi, terus tinggalin istri di sana. Akhirnya saya pergi sama Ipan sama Putra minum teh telur gitulah, sampai akhirnya kami pulang jam 12 malam. Terus jemput lagi anak sama istri saya di tempat Sandi. Awalnya biasa-biasa aja sih, nggak ada apa-apa kan, masuk ke kamar kayak biasa, semua itu berjalan normal sampai akhirnya anak saya tuh ketakutan. Nah, jadi anak saya tuh kayak bisa ngelihat tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa jelasin apa kalau yang serem-serem. Kalau di rumah tuh dia lagi digendong tuh, lagi tidur, ditidurin tuh digendong. Terus dia bilang, abang jangan ganggu Sasa mau tidur, sering kayak gitu. Terus dia juga lagi main-main tiba-tiba lari, terus bilang ayah takut juga sering kayak gitu. Jadi kayaknya dia tuh bisa ngelihat karena anak kecilnya masih suci mungkin kan, jadi mata batinnya masih kebuka. Jadi dia nangisnya tuh nggak pernah nangis separah itu sama sekali. Sampai saya pukul kakinya karena udah panik waktu itu. Karena dia tuh nangisnya udah kejang-kejang kali. Dipeluk nggak bisa. Biasanya kalau dia nangis udah saya peluk udah selesai. Terus saya ngerasa di kamar tuh hawanya bikin merinding. Rupanya istri saya juga rasain. Akhirnya anak saya bilang, ayah ayah nggak mau bobok sini, mau pindah kamar katanya. Ayah pindah kamar, nggak mau sini katanya. Nah, akhirnya kami pergi keluar karena nggak mungkin pindah kamar udah jam 3 karena kita check outnya pagi jam 11-an gitu kan. Nah, akhirnya kami pindah kamar. Akhirnya kami keluar rumah. Kayaknya si itu tuh ngikut sih kayaknya menurut saya, karena sampai di ini pun di mobil pun biasanya anak saya kalau dari mobil tuh dari buatnya jalan diam, tapi itu tuh masih nangis. Itu tuh masih gimana bilangnya, masih kejang, masih dia tuh nggak jelas apa sebab dia nangis gitu, marah enggak, cuman dia nangis aja kayak orang ketakutan. Udah gitu. Akhirnya kami bawa keliling Sudirman ke ujung sampai ke jembatan, sampai lagi ke dekat bundaran dekat bandara. Itu kami bawa keliling itu 2 kali sampai akhirnya itu dia tidur. Jadi akhirnya kami balik lagi nih ke hotel, udah parkir kan di lobi kan. Jadi saya bilang, kayak mana mau masuk kamar sama istri kan, gimana kalau kita tidur di mobil aja, saya bilang kan, karena takutnya kalau masuk ke kamar, kami udah capek karena nggak tidur nih seharian. Pas berangkat pun kami tidur malamnya sebentar pagi itu kan. Nah, akhirnya kami sempat baring tuh sampai PW di mobil kan, sampai udah PW. Terus saya bilang, ya udahlah ke mobil aja lah, kayaknya udah mau subuh nih, nggak ada lagi. Akhirnya kami balik ke kamar. Ya bener dong, di kamar itu hawanya udah beda banget. Di kamar tuh waktu itu hawanya itu saya ngerasa tuh kayak mana ya, kayak ada orang rame. Kita pernah nggak kalian ngumpul di tempat orang lagi mendoa, hawanya itu kayak gitu, kayak orang lagi rame banget. Akhirnya anak saya tidur,
Waktu itu sempat kebangun juga sana, karena saya udah nggak sanggup lagi, saya tidur. Istri saya tuh rupanya saking takutnya dia tuh berjaga biar nggak ada yang aneh-aneh. Terus dia pas dia ketiduran, dia tuh ngerasa di tempat tidur tuh dikelilingi sama orang, diliatin. Kami tuh lagi tidur diliatin. Itu akhirnya tidur jam berapa kami ya? Jam 3, jam setengah 5, tidur jam 4 gitu, bangun jam 6 pagi. Tapi jam 6 pagi tuh kayaknya hawanya udah nggak kayak gitu kali kan, kayak itu lagi. Terus kami mutusin buat turun ke bawah sarapan. Akhirnya ada datang tamu Gojek mau ngambil paket, ada titipan dari orang tua kami kan. Tapi kunci mobilnya tinggal di kamar. Akhirnya saya balik tuh ke kamar. Saya akhirnya cerita sama Ole soal itu tuh, bilang Ole, bayangin nih, si Olenya bilang dia masih di sana dia di kamar mandi katanya. Terus saya harus balik ke sana sendirian, ngambil kunci mobil, ngelewatin kamar mandi coba. Tapi memang pas membuka pintu kamar tuh, saya tuh langsung merinding parah. Mungkin karena udah ada hawa takutnya juga kan, merinding parah. Akhirnya saya ambil kuncinya, itu saya fix dari bawah tuh ke atas. Saya pikir ini nampak nih ya. Karena kalau saya udah capek gitu, udah kelelahan gitu, pasti nampak. Ada aja lah yang nampak kalau saya udah kecapean guys. Oke, pulang job tuh kalau malam ada aja tuh, cuman ya sebatas kayak itulah. Saya takut dilihatin di kamar nih karena kami bakal balik ke situ lagi kan. Nah, akhirnya udah selesai kan, saya ke atas di lorong tuh ya seperti kayak tadi tuh. Akhirnya buka pintu, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuman merinding aja. Akhirnya saya turun ke bawah, terus kami balik lagi, habis sarapan balik lagi ke atas. Kalian bisa ngebayangin tuh kan proses gimana saya melawan rasa takut tuh. Si Olehnya bilang dia masih ada bang di kamar mandi katanya, kayaknya karena keras. Tiba-tiba videonya keputus. Nah setelah itu saya selesai sarapan, kami balik ke atas tuh, mau berenang karena mau balik kan. Kami juga malas stay di kamar kan, jadi ya udahlah ke bawah aja, langsung kita bawa Kaisa berenang terus tiduran. Jadi saya buka tirai kamar tuh biar matahari masuk ke dalam kamarnya gitu kan. Jadi saya buka tuh. Nah dari kamar tuh kalau kita ngintip tuh view-nya view-nya tuh kolam renang. Kalau di kolam renang kita ngeliat kamar kita pun juga bisa, karena di antara banyaknya kamar tuh cuman kamar kami yang tirainya kebuka. Nah akhirnya nyampe di bawah tuh sama lah kayak tadi saya bilang, kayak tuh kita dipaksa buat ngelihat ke sana, padahal kita nggak ingin ngelihat ke arah kamar. Jadi kamar saya itu kalau kita mau lihat dari kolam renang, kita harus ngambil posisi agak ke sudut dikit, karena posisinya memang agak ke ujung. Kalau di sini kamarnya mungkin langsung kolam renang full nampak kan, karena kami agak ke ujung. Jadi kalau mau nampak kamar tuh memang agak ke sana dikit. Akhirnya saya iseng lah berdiri kan, kok pengen ngelihat ke arah kamar gitu kan. Nah akhirnya saya berdiri, saya lihat ke arah kamar. Terus yang saya lihat apa coba? Ada cewek berdiri di depan tirai, di depan jendela, tapi posisinya tuh ini tirainya kan. Jadi dia tuh cuman nggak kena sama cahaya si cewek nih. Terus saya bilang sama istri, kayak dia ngeliatin kita lah, bilang dari kamar bilang. Nah jadi itulah akhir dari cerita saya kemarin di hotel itu. Sebenarnya banyak hal-hal kecil yang nggak diceritain, tapi poinnya kayak gitulah kira-kira guys. Jadi sampai di rumah pun kami merasa yang kayak gitu tuh ngikutin sampai ke rumah. Sampai saya tuh ngelihat ada kepala aja gitu letaknya di pintu, kepala pontong, sampai saya bikin saya tuh lemes. Bikin tangan ini aja diginiin nggak bisa, kayak nggak ada tulangnya. Sekarang udah azan. Makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga
Nah, kalau kalian suka video kayak gini, nanti saya bakal bikin lagi. Saya bakal ceritain pengalaman pertama kali ngelihat yang namanya kuntilanak. Terus ada juga pengalaman tinggal di rumah yang sekarang, di rumah orang tua yang lama. Terus cerita soal jalan tol kilometer 51 pastinya. Nah, kalau kalian suka silahkan like, jangan lupa subscribe, tinggalin komen kalau kalian ada cerita yang sama. Makasih buat yang udah nonton. Mungkin video selanjutnya tentang horor-horor ini saya bakal cerita di mobil, karena saya nggak mau si kampret itu datang ke rumah guys. Oke, thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.